wabarakatuh. Tema yang akan kami angkat dalam video kali ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia baku dalam dokumen teknik dan standar operasional prosedur. Kenapa tema ini kami angkat? Karena ini merupakan, menurut kami tema ini sangat menarik untuk kami angkat. Karena apa? Karena setelah kita riset, kebanyakan para pekerja itu mengalami kecelakaan bukan karena kesalahan mereka, tetapi kesalahan penerimaan informasi yang mereka dapatkan dikarenakan tidak pahamnya standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu bahasa dan standar operasional prosedur. Bahasa itu merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mereka menyampaikan pikiran, maksud, dan tujuan mereka itu berkomunikasi. Nah, sedangkan SOP itu merupakan serangkaian atau aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang harus ada dalam organisasi atau lembaga lingkungan teknik industri. Bahasa sendiri itu bukan merupakan hanya sekedar formalitas, tetapi ini menyangkut terkait kejelasan, konsistensi, dan efisiensi komunikasi. Apa sih keuntungan yang kita dapatkan setelah kita menerapkan bahasa yang baku dan jelas dalam standar operasional prosedur? Yaitu bisa mengurangi atau meminimalkan ambisius. Kedua, menjaga keselamatan operasional, dan yang ketiga itu menjamin keselamatan dalam lingkungan teknik industri. Nah, di sini bagaimana kesalahan umum dalam SOP di lingkungan teknik industri. Banyak sekali kesalahan yang terjadi di lingkungan teknik industri. Bukan karena tidak ada SOP, tapi karena bahasanya ambigu. Pada contoh yang pertama, operator segera menyiapkan mesin sebelum produksi. Nah, pertanyaannya, segera itu berapa menit? Dan akhirnya menyiapkan itu apa saja langkahnya, dan sebelum produksi itu kapan tepatnya. Nah, SOP-SOP ini banyak sekali membuka tafsir yang berbeda-beda. Akibatnya tiap orang menjalankan SOP dengan caranya yang berbeda-beda juga. Nah, selanjutnya, kenapa SOP itu krusial? Dalam bahasa SOP bukan hanya baku ataupun tidak baku, tetapi harus operasional. SOP yang baik adalah SOP yang tidak multi tafsir. Nomor kedua, SOP harus menggunakan istilah konsisten, dan selanjutnya SOP tidak memberatkan atau langsung dipraktikkan. Nah, dalam SOP banyak terjadi kesalahan yang bahasanya naratif, tidak instruktif. Itu rapi tapi tidak membimbing tindakan. SOP seringkali dianggap sebagai formalitas belaka, tapi tanpa ada SOP yang membantu seperti bangunan yang tetap di permukaan tampak baik-baik saja, namun ketika sudah sebuah salah kecil, semua sistem yang anda perbuat itu akan hancur. Apa yang terjadi jika SOP yang memang itu terjadi di sana? Yang pertama itu terjadi kekacauan operasional tanpa perintah yang tegas. Karyawan anda itu akan berlaku seenak-enaknya